Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru, para kepala sekolah, para pengawas semuanya, dan sahabat pendidik, tenaga kependidikan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses ya. Ada informasi ya. Channel Preno Berbagi memberikan atau membagikan informasi mengenai format ya, bukti dukung pengelolaan kinerja guru di PMM. Tentu saja ini sangat penting informasinya karena ini berkaitan dengan penilaian kinerja di PMM ya. Tentu saja Bapak Ibu selalu mengikuti ya informasi-informasi yang sangat bermanfaat ya bagi kepentingan Bapak Ibu di dalam pelaksanaan kinerja melalui PMM ini. Untuk itu silakan Bapak Ibu memberikan dukungan untuk channel Preno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ya. Mari kita simak ya format bukti dukung pengelolaan kinerja guru di PMM. Nah, contoh format bukti dukung ya, kinerja yang akan admin bagikan ini hanyalah sebagai referensi ya dalam membuat bukti dukung pengelolaan kinerja guru dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM. Silakan gunakan ya file bukti dukung tersebut, dan bila mana Bapak Ibu ya untuk selengkapnya contoh-contoh bukti dukung untuk pengelolaan kinerja ya di PMM, silakan hubungi admin nomor WA yang ada tercantum di bawah komentar ataupun di deskripsi video ini. Pada era pendidikan yang semakin mengutamakan kualitas dan mutu pengelolaan kinerja guru menjadi awal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu upaya untuk melakukan pengelolaan kinerja guru adalah dengan menggunakan format bukti dukung pengelolaan kinerja guru. Oleh karena itu, bukti dukung menjadi alat yang efektif dalam mengevaluasi peningkatan kinerja guru di pendidikan di platform Merdeka Mengajar ya. Beberapa contoh format bukti dukung pengelolaan kinerja guru dalam PMM ya. Dalam artikel ini ya, dalam video ini kita akan membahas lebih lanjut tentang format bukti dukung kinerja guru di PMM beserta contoh-contohnya. Format bukti dukung pengelolaan kinerja guru yaitu percakapan observasi kelas, lembar catatan percakapan observasi kelas merupakan salah satu format bukti dukung yang penting dalam kinerja guru dalam PMM. Format bukti dukung kinerja guru gunakan untuk mencatat hasil dan dari diskusi antara guru yang akan diobservasi dengan pihak yang melakukan observasi, baik itu kepala sekolah atau rekan sejawat. Isi dari lembar catatan percakapan pra-observasi meliputi perencanaan pelaksanaan observasi, fokus observasi, serta ekspektasi yang sesuai dari hasil observasi. Itulah yang pertama adalah format bukti dukung pengelolaan kinerja percakapan pra-observasi kelas. Itu format yang berikutnya adalah format observasi pembelajaran yang guru yang dilakukan di kelas ya. Selain lembar catatan percakapan pra-observasi, lembar observasi pembelajaran di kelas juga merupakan bukti dukung yang penting dalam pengelolaan kinerja di PMM. Format bukti dukung berisi hasil observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran yang guru lakukan. Isi dari lembar observasi ini meliputi indikator-indikator kinerja guru dalam menyampaikan materi, interaksi dengan siswa, pemanfaatan media pembelajaran, serta kemampuan membuat suasana belajar yang kondusif, yaitu
format yang kedua, yaitu format observasi guru ya di kelas. Format berikutnya adalah format catatan percakapan pasca observasi kelas. Nah, ini setelah observasi maka ada catatan percakapan pasca observasi kelas. Selanjutnya, lembar catatan percakapan pasca observasi kelas juga merupakan bukti dukung yang tidak kalah penting. Setelah proses observasi, pihak yang melakukan observasi dan yang akan melakukan diskusi dengan guru yang diobservasi terkait dengan hasil observasi. Hasil dari diskusi tersebut kemudian dicatat dalam lembar catatan percakapan pasca observasi. Hal ini dapat diisi isinya ya, ini percakapan pasca observasi adalah analisis atas hasil observasi, kesimpulan yang didapatkan, serta rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan format bukti dukung pengelolaan kinerja guru berupa catatan percakapan pasca observasi kelas. Nah, kemudian lembar rencana pengembangan diri. Selain bukti dukung dari proses observasi, lembar rencana pengembangan diri juga memiliki peran penting dalam pengelolaan kinerja di PMM. Lembar rencana pengembangan diri ini berisi rencana-rencana yang akan dibuat oleh guru untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Rencana pengembangan diri dapat berupa program pelatihan, workshop, atau kegiatan pengembangan lainnya yang dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan format bukti dukung pengelolaan kinerja guru berupa lembar rencana pengembangan diri. Nah, itu yang keempat ya, rencana pengembangan diri. Format yang kelima yang berikutnya adalah format bukti dukung observasi guru. Dalam pengelolaan kinerja di PMM, format observasi guru juga merupakan hal yang tidak bisa dilewatkan. Format ini berisi panduan, pedoman bagi pihak yang melakukan observasi terhadap kinerja guru. Format observasi guru biasanya mencakup beberapa aspek seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan juga hasil kinerja guru. Format observasi kepala sekolah. Sama halnya dengan format observasi guru, format observasi kepala sekolah juga merupakan bukti dukung yang penting dalam pengelolaan kinerja di PMM. Format ini berisi panduan dan pedoman bagi pihak yang melakukan observasi terhadap kinerja kepala sekolah. Isi dari format observasi ini meliputi penilaian atas kepemimpinan, manajemen sekolah, pengembangan kurikulum, serta hubungan dengan masyarakat. Nah, ini untuk format observasi kepala sekolah ya. Itu sebagai bukti dukung juga ya di dalam pengelolaan kinerja. Laporan observasi rekan sejawat. Nah, terakhir, laporan observasi rekan sejawat juga merupakan bukti dukung yang penting dalam pengelolaan kinerja di PMM. Laporan ini berisi hasil observasi yang dilakukan oleh rekan sejawat terhadap kinerja guru. Isi dari laporan observasi ini meliputi analisis terhadap kekuatan dan kelemahan kinerja guru, rekomendasi perbaikan, serta rencana tindak lanjut yang dihasilkan dari observasi tersebut. Dengan demikian, guru dapat menggunakan format bukti dukung pengelolaan kinerja guru berupa laporan observasi rekan sejawat. Format observasi kelas di PMM. Format observasi kelas merupakan salah satu alat yang digunakan dalam mengukur kinerja seorang guru di PMM. Oleh karena itu, observasi kelas dilakukan dengan tujuan memonitor dan mengevaluasi aktivitas belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Beberapa contoh aspek yang dapat dinilai meliputi observasi kelas antara lain kemampuan guru dalam menyampaikan materi, interaksi dengan siswa, penggunaan media pembelajaran, dan efektivitas pengelolaan kelas. Dengan demikian, format bukti dukung pengelolaan kinerja guru ini dapat
Bapak Ibu tentunya harus disiapkan ya. Laporan Kepala Perpustakaan di PMM. Sebagai bagian dari pengelolaan kinerja guru di PMM, peran kepala sekolah, peran kepala perpustakaan juga tidak boleh diabaikan. Laporan kepala perpustakaan merupakan format bukti dukung kinerja guru yang penting untuk mengevaluasi upaya kepala perpustakaan dalam meningkatkan minat baca dan literasi di sekolah. Bentuk laporan ini dapat berupa statistik peminjaman buku, kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan, serta upaya pengelolaan dan pengembangan koleksi perpustakaan. Oleh karena itu, format bukti dukung pengelolaan kinerja dapat menggunakan format ini ya. Program wali kelas merupakan bukti dukung kinerja guru. Program wali kelas merupakan salah satu upaya guru untuk memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada siswa di luar kegiatan belajar mengajar. Sebagai bukti dukung pengelolaan kinerja guru di PMM, program wali kelas bisa berupa pembinaan nilai-nilai karakter, bimbingan akademik, serta kegiatan-kegiatan pengembangan diri bagi siswa. Itu adalah format bukti dukung ya, yaitu program wali kelas. Kemudian program kerja pembina pramuka. Nah ini program kerja pembina pramuka. Pembina ekstrakurikuler juga merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan kinerja di PMM. Contoh program kerja pembina pramuka dapat berupa rencana kegiatan pertemuan pramuka, pelatihan keterampilan pramuka, serta kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan siswa-siswi pramuka ya. Laporan guru piket. Nah, sebagai bagian dari pengelolaan kinerja di PMM, guru piket juga harus mempunyai bukti dukung kinerja. Laporan guru piket mencakup informasi tentang kegiatan pengawasan siswa di luar jam pelajaran, penanganan kasus pelanggaran, serta upaya-upaya pembinaan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. Kemudian laporan pembina ekstrakurikuler. Pembinaan ekstrakurikuler juga merupakan bagian penting dari kinerja guru di PMM. Oleh karena itu, laporan pembina ekstrakurikuler mencakup informasi tentang kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dijalankan, prestasi siswa dalam bidang ekstrakurikuler, serta upaya-upaya pembinaan dan pengembangan potensi siswa di luar kegiatan belajar mengajar. Inilah laporan pembina ekstrakurikuler. Laporan wakil kepala sekolah, ya tentu saja ini untuk SMP dan SMA ya. Sebagai salah satu bagian dari tim manajemen sekolah, laporan wakil kepala sekolah juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan kinerja guru di PMM. Laporan ini mencakup informasi tentang evaluasi kinerja guru, kegiatan-kegiatan pengembangan sekolah, serta upaya-upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di PMM. Laporan komunitas belajar. Nah, komunitas belajar menjadi salah satu sarana penting dalam pengelolaan kinerja guru di PMM. Melalui laporan komunitas belajar dapat diketahui aktivitas-aktivitas kolaboratif antara guru, hasil-hasil penelitian tindakan, serta upaya-upaya pengembangan profesi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di PMM. Itulah laporan komunitas belajar. Laporan Kepala Laboratorium IPA. Sebagai bagian dari upaya pengelolaan kinerja guru di PMM, laporan Kepala Laboratorium IPA menjadi bagian penting dalam mengevaluasi upaya-upaya peningkatan kualitas pembelajaran sains. Laporan ini mencakup informasi tentang pengelolaan laboratorium IPA, kegiatan praktikum, serta kegiatan-kegiatan pengembangan literasi sains di PMM. Format berikutnya adalah format dukung pengelolaan kinerja guru sebagai operator dapodik ya. Sebagai OP ya. Operator pendidik dapodik ya maksudnya. Operator dapodik merupakan tugas tambahan yang diemban oleh guru apabila yang menjadi operator dapodik merupakan guru. Sebagai operator, dapodik perlu memiliki laporan program kerja yang dipertanggungjawabkan. Laporan tersebut akan menjadi bukti dukung dalam pengelolaan kinerja guru di PMM.
Kemudian laporan atau format refleksi tindak lanjut. Refleksi dan tindak lanjut merupakan bagian dalam pengelolaan kinerja guru. Guru perlu mempersiapkan format refleksi sebagai kelengkapan bukti dukung dalam pengelolaan kinerja PMM. Format refleksi tindak lanjut memungkinkan seseorang untuk secara teratur merefleksikan pengalaman atau tindakan yang dilakukan. Dengan melibatkan diri dalam proses ini, seorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih matang ya tentang kelemahan, kekuatan, nilai-nilai yang mendasari. Format tugas tambahan bendahara dana BOS. Bagi Bapak Ibu guru yang ditugaskan menjadi bendahara BOS ya, tentu harus mempunyai laporan ya. Penerapan format tugas tambahan ini ya untuk bendahara BOS dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan dalam pengelolaan keuangan sekolah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana BOS, serta mengoptimalkan pengendalian, pengeluaran, dan meningkatkan keterampilan manajemen keuangan sekolah yang dapat memastikan bahwa dana BOS yang digunakan secara efektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, ini untuk yang sebagai tugas tambahan sebagai bendahara BOS ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM dapat ditingkatkan dengan adanya bukti dukung yang terstruktur dan komprehensif. Nah, ini ya yang seperti tadi dijelaskan, diuraikan. Maka kesimpulannya ya, format bukti dukung yang dibutuhkan oleh guru dan kepala sekolah yaitu lembar catatan percakapan praobservasi, lembar observasi pembelajaran di kelas, lembar catatan percakapan pasca observasi, lembar rencana pengembangan diri, format observasi kinerja guru, laporan BK, bimbingan konseling, laporan guru piket, laporan perpustakaan, laporan komunitas belajar, laporan laboratorium IPA, laporan pembina ekstrakurikuler, laporan kegiatan ekstrakurikuler, laporan wali kelas, forum observasi KS ya, kepala sekolah, observasi guru, laporan observasi rekan sejawat, rubrik observasi kinerja guru, praktik kinerja, laporan TPPK ya, TPPK ini tugas tambahan, umpan balik, kemudian untuk tugas tambahan operator dapodik, supervisi administrasi kelas, format refleksi dan tindak lanjut, serta tugas tambahan bendahara dana BOS. Nah, ini lengkap sekali ya bukti dukung yang harus dipersiapkan Bapak Ibu dalam penilaian pengelolaan kinerja di PMM ya. Tentu saja ini format-formatnya bisa Bapak Ibu dapatkan melalui admin channel Presno Berbagi ini. Tentu saja Bapak Ibu silakan bisa menghubungi admin di nomor yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk dukung channel Presno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.